يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربه يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. Oke, alhamdulillah, terima kasih Mas Zahid yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Alhamdulillah ya, kita diingatkan dengan bacaan Quran. Semoga menambah keimanan kita masing-masing. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Mustafa selaku Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia. Kepada yang kami hormati, Pak Mustafa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa wa ilaihi nusur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kita hormati Ustadz Ahmad Uhdhari LC, Ustadzah, keluarga besar Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia, baik dari KBIT, TKIT, SDIT, dan SMP Baitul Quran Cendekia, Bapak Ibu, wali siswa dan wali santri di Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia, anak-anakku yang saya cintai, Bapak Ibu Tendik yang kita hormati, puji syukur kehadirat Allah kesempatan malam hari ini di hari Maulid Nabi Muhammad SAW, hari yang membahagiakan bagi kita. Kita bisa silaturahim via Zoom meeting ya, dalam rangka untuk mengambil hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara ini sangat penting karena yang pertama, kita sebagai umat Islam mesti bergembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah sosok yang menjadi suri tauladan kita, umat Islam, dan umat yang ada di dunia ini. Dan kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah mesti bergembira. Jangan sampai hari ini, hari Maulid ini, kita sebagai umatnya Nabi bersedih ya. Tapi hendaknya bergembira dengan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah jangan lupa senantiasa kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah SAW. Banyak bacaan selawat seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau yang lebih panjang, selawat kepada Nabi dan sahabat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma sadatina Abi Bakrin wa Umaro wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Itu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian juga berdoa kepada para sahabatnya. Jangan sampai kita cinta Nabi Rasul tapi membenci para sahabat. Jadi kita harus senantiasa cinta pada Rasul dan juga cinta para sahabatnya juga. Yang ketiga, momentum ini diharapkan untuk meneguhkan kembali rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi kepada generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jangan sampai generasi kita, anak cucu kita idolanya bukan Nabi Muhammad SAW, atau justru malah tidak mengenal Nabi Muhammad SAW. Ini di lingkungan pendidikan, Yayasan Pendidikan dan Sosial Cendekia, ini sebuah momentum untuk kita mengingatkan kembali pada diri kita, keluarga kita, generasi kita, untuk saling dan terus menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sosok Nabi terakhir, Nabi sebagai uswatun hasanah, khotamin nabiyyin, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, dan menjadi suri tauladan yang terbaik bagi umat Islam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah meneladani perilaku dan juga perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah melanjutkan perjuangan dan misi Nabi Muhammad SAW, yaitu berdakwah. Nah, harapannya hari ini kita bisa mengambil hikmah dan mendapatkan tausiah dari Ustadz kita, pembina kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Udhari LC. Beliau adalah pembina di pesantren Baitul Quran Cendekia. Mohon berkenan Ustadz malam hari ini memberikan tausiah dan semangat inspirasinya mengambil hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya kira demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas berbagai keterbatasan, dan di waktu yang singkat ini semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa yang sudah menyampaikan sambutan dan semangatnya kepada kita semua. Selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, cara inti yaitu kajian yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Haji Ahmad Udhari LC. Kepada yang kami hormati, kami cintai, Ustadz Ahmad Udhari, tempat dan waktu saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. Mohon maaf Ustadz, mikrofonnya bisa diaktifkan. Ya, sudah. Ya. Pada keluarga besar Yayasan Cendekia, Ketua Yayasan, para ustadz, para ustadzah, dan juga para wali
siswa, wali santri, dan juga seluruh siswa santri yang mengikuti acara mengambil hikmah momentum kelahiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersyukur di mana kita dilahirkan menjadi khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian, kamu adalah khairu ummah, umat yang terbaik yang dihadirkan di tengah-tengah umat manusia. Nah, maka menjadi khairu ummah, yaitu umat Nabi Muhammad, adalah sebuah anugerah, sebuah nikmat yang harus disyukuri. Maka tentu di hari tidak hanya hari bulan Rabiul Awal, di setiap 12 Rabiul Awal yang merupakan hari lahirnya, tanggal kelahirannya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga sepanjang waktu kita selalu bersyukur kepada Allah, di mana kita menjadi bagian dari golongan ummatu Rasulillah khairu ummah, ya, umat terbaik. Ya, memang di kalangan masyarakat ini ya masih ada yang mempertanyakan tentang apa hukum memperingati kelahiran Nabi atau Maulid Nabi. Nah, kalau orang mengambil dalil bahwa apa yang tidak ada pada zaman Nabi, zaman sahabat, itu dianggap sesuatu yang tidak baik, yang apalagi yang haram, tentu ya banyak sekali hal-hal yang dilakukan. Ya, suara saya kurang jelas? Kalau dari tempat saya sudah jelas, Ustadz. Mungkin itu jaringan sepertinya, atau volume HP-nya tolong ditambahi. Kalau kurang jelas, berarti nanti saya bisa pakai alat yang lain. Cukup jelas ya? Jelas, Ustadz. Oke. Ada yang masih mempertanyakan tentang memperingati Maulid ini. Nah, tentu kalau ditanya dulu pada zaman Nabi ada nggak peringatan Maulid Nabi, ya jelas nggak ada, karena ini adalah sesuatu hal yang hal yang sunnah hasanah yang baru yang ada di akhir-akhir dan itu juga para ulama yang kenapa di zaman Nabi nggak ada ya. Tujuan daripada peringatan mengingatkan kembali tentang lahirnya Nabi itu adalah bertujuan untuk mengingatkan kembali umat ini tentang keagungan Rasulullah, mengingatkan kembali agar umat ini selalu tidak pernah melupakan jasa-jasa Rasulullah, untuk mengingatkan kembali umat ini kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi di saat ketika diadakannya acara atau peringatan ini, umat Islam sudah mulai jauh dari mengingat Rasulullah, ya, mengingat tentang Rasulnya. Nah, maka di saat itulah kemudian apa cara yang paling tepat untuk mengembalikan kembali umat ini? Ya, maka semua umat Islam pasti mereka akan
dirinya akan tersentuh hatinya ketika mendengar nama Nabi Rasul, karena beliau adalah ya manusia yang paling utama di muka bumi ini. Nah, maka kemudian dibuatlah semacam ini, dan itu luar biasa pada sejarahnya bahwa keagungan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini betul-betul menjadikan semangat di dalam umat beragama. Nah, jadi di seluruh negeri-negeri Islam Maulid Nabi ini lazim diperingati ya, di Malaysia, di Mesir, di Yordania, di Irak, ya, di Maroko, Tunisia, ya, hanya mungkin Arab Saudi saja yang tidak mengadakan Maulid Nabi. Ya, mungkin mereka punya pemahaman tersendiri, dan mungkin di negeri mereka ya ada cara pandang yang berbeda. Tapi di seluruh negeri-negeri Muslim ya, di Al-Azhar sendiri ya, itu juga merupakan suatu hal. Nah, jadi nggak usah apa namanya kita kemudian menjadi ragu ya. Anda mengatakan ini apakah bid'ah ya? Ada yang mengatakan begitu ya. Maulid Nabi ini hukumnya bid'ah. Wah, padahal kalau itu bid'ah itu kan bid'ah itu masuk neraka. Masa semua umat Islam masuk neraka semuanya, padahal seluruh umat Islam di dunia itu semua melakukan hal itu. Nah, nanti kalau masuk neraka semuanya, terus yang masuk surga siapa ya? Nah, jadi ini tentu terlalu sederhana untuk membuat hukumnya. Jadi ini adalah lembaga-lembaga fatwa seluruh dunia ya. Ya kecuali tadi saya kecualikan, kecuali Saudi Arabia saja. Itu pun juga tidak semuanya. Di Arab Saudi sendiri juga ada Maulid Nabi, juga ada, cuman resminya negaranya tidak. Nah, jadi apalagi di Indonesia ya, di Indonesia ini bahkan menjadi hari libur nasional ya. Kalau nanti kita ikut membid'ahkan Maulid Nabi, nanti lama-lama kita diusir dari Indonesia ini. Ya, karena menganggap Maulid Nabi ini bid'ah yang haram, yang masuk neraka semua ya. Nah, tentu ya tidak seperti itu. Kalau punya pendapat yang berbeda ya, tapi tidak sampai kemudian ya yang toh kalau dilihat memperingati ini adalah tujuannya adalah baik. Tujuannya justru ingin mengajak kembali umat ini untuk mencintai Rasul, mengenalkan kembali sejarah tentang Rasulullah, mengenalkan kembali tentang bagaimana kita seharusnya menjadi umat Rasulullah. Nah, ini kan hanya istilah saja. Ya, istilah zikra maulidin Nabi. Nah, begitu ya. Sama juga dengan peringatan-peringatan yang lain, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Desnatalis Cendekia, ya, peringatan Sumpah Pemuda, ya. Nah, ini tidak masuk dalam kategori ibadah seperti sholat, puasa, haji, zakat, itu tidak masuk kategori ibadah mahdhah, ya. Ini sama dengan tabligh akbar, sama dengan kajian umum, sama dengan seminar nadwah ya, dan seterusnya. Ya, sama halnya kalau ditanya zaman Nabi ada enggak umpamanya forum diskusi ya, atau FGD, enggak ada istilah itu, enggak dikenal kan begitu ya. Ya, simposium, konferensi ya kan enggak ada. Ini kan hanya istilah baru, tetapi yang penting adalah isinya. Nah,
isinya itu apa, madmunnya, konteksnya. Nah, jadi sekali lagi bahwa kita tidak perlu ragu-ragu ya bahwa ini adalah sebuah sunnah hasanah, apalagi tujuannya ya, walaupun kita tidak boleh kemudian meyakini bahwa ini adalah sunnah apa namanya istilahnya ini perintah Rasulullah. Nah, barang siapa yang memperingati kelahiranku maka kelak dia akan masuk surga. Ya, nggak boleh, nggak ada hadisnya begitu ya. Tetapi ini adalah sebuah momentum untuk mengingat kembali, mendekatkan kembali untuk bagaimana memperbaharui cinta kita kepada Rasulullah SAW. Gitu ya. Nah, adik-adik sekalian, seluruh santri, kita semuanya ini adalah orang yang berhutang budi, berhutang jasa kepada Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi adalah orang yang hukumnya wajib untuk kita cintai. Maka kalau ditanya siapakah yang wajib dicintai setelah Allah, ya, setelah Allah, ya maka yang wajib dicintai setelah kita cinta kepada Allah adalah mencintai Rasul. Nah, maka hukum mencintai Rasulullah adalah fardu ain. Ya. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum. Ya. Dan seterusnya, katakanlah jikalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, istrimu, harta-hartamu, ya perniagaan yang engkau usahakan, ya itu semua lebih engkau cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjuang di jalannya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan keputusannya. Nah, itu ancaman bahwa mencintai Allah, mencintai Rasul, ya, dan berjihad di sabilillah itu adalah yang paling diutamakan. Ya. Nah, maka kalau ada orang yang mengaku beriman, mengaku Islam, ya, kalau ditanya apakah kamu cinta Rasul, kalau dia tidak mengatakan tidak mencintai Rasul, maka imannya tidak sah. Ya, iman kepada Allah harus disertai dengan beriman kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah maka harus diikuti dengan mencintai Rasulullah. Dan bahkan kalau kita mencintai Allah maka wajib hukumnya untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Gambar saya bisa ditampilkan? Ya. Suara jelas ya? Jelas, Ustaz. Ya. Nah, maka alasan kenapa kita mencintai Rasulullah, karena sesungguhnya Rasulullah adalah utusan Allah. Rasulullah adalah orang yang telah dipilih manusia, yang dipilih oleh Allah di antara sekian juta makhluknya, ya. Jadi makhluk terbaik, khairul anam, khairul khalqi, ya, sebaik-baik makhluk, ya. Ya, beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahibus syafa'ah, yang kelak akan
memberikan syafaat kepada umatnya di yaumil qiyamah. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, tidaklah la yu'minu ahadukum hatta, ya, tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sehingga dia menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih dia cintai dari dirinya, dari kedua orang tuanya, dan dari seluruh makhluk yang ada. Bahwa mencintai Rasulullah adalah kedudukannya seperti atau satu tingkat sesudah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Nabi juga bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Ya. Seseorang itu kelak akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Siapa yang kita cintai ketika di dunia, maka orang yang kita cintai itulah kelak kita akan dikumpulkan bersamanya. Kalau kita mencintai orang-orang yang saleh, para nabi, para rasul, solihin, nah maka kelak kita juga akan dikumpulkan Allah bersama-sama mereka. Ya, kalau kita mencintai yang lain, maka juga nanti kita akan dikumpulkan dengan orang tersebut. Almar'u ma'a man ahabba. Ya, seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Nah, maka anak-anak cendekia semua, santri cendekia, mari kita ini menjadi para muhibbin, para pecinta, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mencintai beliau? Pertama, kita mengimani, ya, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar Rasul utusan Allah, hambanya, nabinya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya, adalah utusannya, nabi yang diutus. Yang kedua adalah beriman bahwa semua yang disampaikan itu adalah perintah Allah. Dan beliau adalah seorang Rasul yang memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji. Beliau adalah seorang yang memiliki sifat sidik, ya, yang selalu berkata benar, yang amanah, yang dapat dipercaya. Beliau adalah seorang yang memiliki sifat tabligh, menyampaikan semua apa yang diperintahkan Allah kepada umatnya, kepada umat manusia. Dan juga Rasul itu adalah orang yang memiliki sifat fatonah, yaitu memiliki kecerdasan. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau tidak pernah belajar, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tetapi beliau adalah orang yang paling cerdas. Ya, semua yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril, Al-Quran yang disampaikan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan ke dalam hatinya dan tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka yang ketiga adalah selalu menjadikan beliau sebagai contoh, ya. Menjadikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh suri tauladan yang baik di dalam seluruh aspek kehidupan. Ya. Di dalam kita beribadah, ya, sholat kita
yang kita contoh itu sholatnya Rasulullah. Kita berpakaian juga sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk memakai pakaian yang terbaik. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin, ya. Pakai pakaian yang terbaik. Kemudian di dalam berbicara yang benar, tidak berkata yang dusta, tidak berkata yang mengadu domba. Dalam segala, dalam berumah tangga, di dalam bertetangga, di dalam ya berbisnis, ya at-tajirus shadiqul amin ma'a nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Ya, ketika kita menjadi seorang pemimpin, ya, nah, maka juga Rasulullah adalah sebagai contoh bagaimana tauladan seorang pemimpin. Nah, maka Rasulullah adalah disebutkan di dalam Al-Quran manusia yang dipilih oleh Allah dan manusia yang paling luhur, yang paling indah akhlaknya, budi pekertinya. Maka Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hai Rasul, adalah orang yang paling mulia, paling tinggi akhlak budi pekertinya. Maka siapapun yang menghina Nabi, mengolok Nabi, maka celakalah orang tersebut. Ya. Dan sejarah membuktikan bagaimana nasib orang-orang yang menghina Nabi, yang melecehkan Nabi, ya, maka mereka pada akhirnya akan mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan azab yang sangat mengerikan. Ya. Nah, maka karena yang dihina itu adalah kekasih Allah, yang dihina itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Ya, orang yang selalu diistimewakan oleh Allah, yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pada kesempatan Rabiul Awal ini, Maulidun Nabi, Maulidur Rasul, selalu kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kita perbanyak salawat kita kepada Rasulullah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Nah, itu di antara bait-bait syair, ya, yang isinya adalah merupakan salawat, doa yang ditujukan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, mudah-mudahan juga demikian santri-santri cendekia juga cinta kepada Rasulullah, cinta banyak membaca salawat kepada Nabi, ya, dan insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah, kita mendapatkan pahala Allah, karena ya, salawat adalah salah satu cara menunjukkan kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 40 fadilah, 40 keutamaan membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, insya Allah pada lain kesempatan kita bahas satu persatu, ya. Ini karena waktu yang sangat terbatas. Nah, pesan saya adalah mari kita semua mencintai Rasulullah. Mari jadikan Rasulullah selalu ada di dalam hati kita. Mari jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan yang diingat, orang yang paling dirindukan, ya, untuk kelak kita ingin berjumpa adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya khaira khalqillah. Semoga kelak kita juga bisa diberikan kesempatan untuk berziarah ke Rasulullah, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota suci Madinah Al Munawwarah. Ya, kita melihat bagaimana dari dekat Masjid Rasul, ya, yang barang siapa sholat di dalamnya maka lebih baik daripada 1000 kali sholat di tempat yang lain. Kita ingin melihat bagaimana mimbar Rasulullah, bagaimana raudhah, ya, taman-taman surga yang Nabi katakan antara rumahku dan mimbarku adalah taman-taman surga. Nah, mudah-mudahan kita semuanya kelak diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa berkunjung ke raudhahnya Nabi, ke masjidnya Rasulullah, dan kita bisa mengucapkan salam dan salawat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wallahu waliyut taufiq. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hudori yang sudah menyampaikan kajian dan motivasinya. Mohon Ustadz Hudori bisa menutup acara ini dengan memimpin doa bersama Ustadz. Ya. Yeah. Baik. Mari kita awali doa kita dengan membaca salawat bersama ya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu guru, kita sudah melaksanakan kajian Maulid Nabi. Poin penting yang telah disampaikan Ustadz Hudori semoga bisa kita amalkan, yaitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beriman kepadanya dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang setia dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, sebelum saya tutup acara pada malam hari ini, saya mohon dengan sangat untuk bisa menyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi foto ya. Mohon kamera yang masih off tolong diaktifkan. Oke, Mas Yahya tolong diaktifkan dan semuanya tolong diaktifkan. Kita akan sesi foto bersama. Oke ya. Oke, mohon gerakannya karena ini sudah masuk waktu sholat isya ya. Oke, jangan lupa senyumnya ke kamera. Dan ini masih banyak yang belum mengaktifkan kamera. Mas Faiz, Mbak Sania, dan lain-lain. Mas Raizar.
Oke, slide 1 saya hitung dulu ya, slide 1. Oke, slide 1 udah tampil ya. Slide 1 saya hitung 1 sampai 3, 1, 2, 3. Oke, jazakallah. Oke, slide 2. Slide 2 saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih itu ada. Oke, slide 3. Slide 3 siap-siap. Mbak yang belum siapa ini? Mbak Zahra oh, udah. Oke, slide 3 siap-siap semuanya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, sudah. Kemudian slide 4 terakhir ya. Slide 4 ini banyak yang belum nyala ini ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, slide 4. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih anak-anak dan Bapak Ibu guru sekalian sudah bergabung pada kajian malam hari ini. Alhamdulillah. Sekali lagi semoga kita bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Andrianto sebagai MC pada malam hari ini. Bila masih banyak kesalahan mohon di ngampuro, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih anak-anak dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Selamat menjalankan sholat Isya. Oke, untuk Bapak Ibu anak-anak bisa live dari grup ya. Untuk Bapak Ibu guru yang mau mencari daftar hadir bisa dilihat di kolom chat. Ini tidak akan saya tutup ya. Mungkin habis sisa nanti saya tutup. Tapi saya izin mau sholat dulu. Jadi silakan yang mau mengecek daftar hadir siswa dari komen, silakan bisa dilihat-lihat ya. Ini tetap akan saya jalankan, tapi saya izin sholat Isya. Dan anak-anak yang sudah live dan komen di kolom chat mungkin bisa keluar gitu dan melaksanakan sholat Isya. Oke, terima kasih.